Indonesia tidak baik-baik saja karena punya masalah yang numpuknya sudah kayak utang negara. Itu bagian dari masalahnya juga sih. Dari ekonomi yang makin susah, harga bahan pokok yang bikin dompet kering, pendidikan yang cuma bisa diakses orang kaya, sampai lapangan kerja yang lebih susah dicari daripada jodoh. Lalu sempat ada fenomena yang menarik, kabur aja dulu. Tren ini muncul sebagai bentuk keputusasaan rakyat Indonesia terhadap kondisi negaranya sendiri. Orang-orang pengen kabur ke luar negeri, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk cari kehidupan yang lebih layak. Oke, ini mungkin tren yang viral hanya sesaat. Mari kita anggap fenomena ini serius. Orang berbondong-bondong ingin kabur dari negara Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, kenapa rakyat sampai kepikiran untuk lari dari negaranya sendiri? Bukannya kita harus cinta tanah air? Atau jangan-jangan nasionalisme cuma jadi alat untuk nyuruh rakyat tetap bertahan di neraka yang diciptakan pemerintahnya sendiri? Pemerintah ini lucu, waktu butuh suara mereka memelas, waktu udah berkuasa mereka lupa segalanya. Yang tadinya janji bikin lapangan kerja, akhirnya malah mengimpor tenaga kerja asing. Yang tadinya janji meningkatkan mutu pendidikan, akhirnya biaya kuliah makin naik gila-gilaan. Yang tadinya bilang hilirisasi SDA, akhirnya SDA-nya untuk memperkaya para pejabat. Kritik dibungkam, institusi negara malah menyerang rakyatnya sendiri. Berita terbaru, Pertamax dioplos. Beneran gelap negara kita ini. Harga beras udah kayak harga emas, harga cabai meroket. Susu dan daging udah jadi barang mewah, yang lebih gila, UMR naiknya tidak sebanding. Ini bikin daya beli rakyat makin hancur. Mau makan layak saja susah, apalagi nabung atau punya rumah. Ketika daya beli turun, maka secara otomatis kesejahteraan rakyat juga turun. Tapi pemerintah kayak tidak peduli. Mereka tetap main proyek sana-sini, tetap kasih izin impor untuk para mafia, tetap bikin kebijakan yang bikin rakyat makin sengsara. Dulu kita percaya pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Sekarang, pendidikan malah jadi gerbang untuk makin miskin. Biaya kuliah naik terus sementara beasiswa makin susah didapat. Gaji fresh graduate saja tidak sebanding sama uang kuliah yang mereka keluarkan. Orang miskin, jangankan kuliah, untuk uang saku dan beli buku sekolah saja sudah ngos-ngosan. Tapi pemerintah tetap pede bilang bahwa pendidikan itu hak semua warga. Hak dari mana kalau yang bisa sekolah cuma yang punya duit? Pierre Bourdieu pernah bilang kalau pendidikan adalah alat reproduksi sosial. Artinya, orang kaya tetap kaya karena mereka bisa bayar pendidikan bagus. Sementara orang miskin tetap miskin karena mereka tidak punya akses ke pendidikan yang layak. Nah, Indonesia kondisinya persis kayak gini. Cari kerja di Indonesia lebih susah daripada cari jarum di tumpukan jerami. Mungkin lowongan kerja banyak, tapi kebanyakan untuk tenaga kerja asing atau mereka yang punya koneksi. Ngasih syaratnya juga nggak ngotak. Jumlah pengangguran yang bikin miris, tak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia. Sudah begitu, masih saja menyerap tenaga kerja asing. Adam Smith, bapak ekonomi modern, pernah bilang, kalau pasar tenaga kerja harusnya adil dan kompetitif. Tapi di Indonesia, jangan mimpi. Kalaupun lowongan ada tapi gajinya tidak manusiawi. Kalau tidak mau, ya silakan tetap nganggur. Di negara lain, orang sakit bisa dapat pelayanan kesehatan tanpa harus jual motor. Tapi di Indonesia, kalau miskin, siap-siap saja mati pelan-pelan. BPJS yang katanya penyelamat rakyat, pelayanannya lebih lambat daripada keong. Udah antre lama, malah disuruh ngurus ini itu. Sementara yang punya duit, bisa langsung masuk rumah sakit premium, dapat perawatan terbaik. Michel Foucault pernah bilang kalau negara menggunakan sistem kesehatan sebagai alat kontrol sosial dengan konsep biopower. Artinya, kalau kamu miskin dan sakit, ya sudah, kamu tidak dianggap penting. Maka dari itu, jangan heran kalau rakyat biasa seringnya mati sia-sia. Sementara pejabat bisa berobat ke Singapura. Ketika negara tidak bisa kasih harapan, rakyat nyari jalan sendiri. Salah satunya ya dengan kabur ke luar negeri.
Lihat saja, sekarang banyak anak muda lebih milih kerja di Jepang, Korea, bahkan Taiwan. Lebih baik jadi buruh di negara lain daripada tinggal di Indonesia. Untuk sebagian orang, ini mungkin terdengar kayak escapism, alias lari dari kenyataan. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk perlawanan. Mereka tidak mau lagi jadi korban kebijakan pemerintah yang tidak mikirin rakyat. Kalau tren ini terus naik, bisa jadi Indonesia bakal kehilangan generasi produktifnya. Negara bakal kekurangan tenaga kerja berkualitas karena semua yang berkualitas memilih untuk kabur ke negara lain. Pemerintah bakal makin panik dan akhirnya mulai mikirin rakyat. Tapi jujur aja kalau yang ini kayaknya nggak bakalan terjadi. Kalau kita terus terang, pemerintah ini kayak orang yang cuma butuh rakyat waktu pemilu doang. Setelah itu mereka jalan sendiri, bikin aturan seenaknya dan tidak peduli efeknya kepada rakyat. Sering ada yang bilang pemerintah Indonesia lebih mikirin perut pejabat daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul lebih banyak nguntungin pejabat dibandingkan orang biasa seperti kita ini. Fasilitas sungguh di luar nalar, gaji miliaran saja masih ada niatan untuk korupsi. Bandingin dengan rakyat, bisa makan enak saja sudah syukurnya minta ampun. Marx pernah bilang kalau negara adalah alat bagi kelas penguasa untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuan. Dan di Indonesia, kita bisa lihat sendiri buktinya. Kebijakan bukan untuk rakyat, tapi untuk mereka yang punya duit dan kekuasaan. Jadi, masih mau dibilang nasionalis kalau realitanya negara sendiri tidak peduli sama kita. Masih mau dibilang harus bertahan kalau pemerintah sendiri yang bikin hidup kita susah. Indonesia tidak baik-baik saja, Indonesia makin gelap, dan semakin kita diam, semakin kita diperas habis-habisan. Jadi, bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.